أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga setiap ayat yang telah kita dengarkan malam ini menjadi pengingat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal hudurul kiram, nasilul an ila kalimatin wa taujihatin min fadilati mudiril ma'had Fadilatul Ustad Kiai Mas Abdullah Taqiyuddin Asyarif. Falyatafaddal fadilatahu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz Pondok Pesantren Kiai Sekar Al-Amri yang hadir pada malam hari ini, juga para santri-santri dari Pondok Pesantren Kiai Sekar Al-Amri yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya, yang mana dengan itu semua kita bisa berkumpul pada malam hari ini di gedung Islamic Center Pondok Pesantren Kiai Sekar Al-Amri dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui beliaulah kita semua bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan nikmatnya ihsan. Dan semoga kita semua bisa termasuk dalam orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para asatid dan para santri yang dirahmati oleh Allah, hari ini merupakan momen yang spesial ya. Hari ini kita semua sudah berada di bulan Muharram, bulan yang bukan hanya sekedar sebagai tanda
pergantiannya tahun dalam kalender Islam. Tapi ketika kita berpikir lebih dalam lagi, ini merupakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Kesempatan untuk memulai kembali, kesempatan untuk bertaubat dari maksiat-maksiat yang kita lakukan selama ini, kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Akan tetapi seringkali keinginan untuk berbuat kebaikan tadi, keinginan untuk berubah itu hanya sekedar berhenti di pikiran kita saja. Tidak adanya action, tidak adanya pergerakan, ya. Hari demi hari, bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun, ya. Kita tetap seperti ini saja. Padahal ulama sudah sering mengingatkan kita, ya, man istawa yaumahu fahuwa magbunun. Barang siapa yang harinya itu sama, maksudnya apa harinya sama? Harinya itu hari ini itu sama seperti hari kemarin, tidak ada perkembangan, fahuwa magbunun, maka orang tersebut merupakan orang yang merugi. Artinya apa? Kita sebagai orang muslim itu harus yang ada yang namanya pergerakan, harus ada yang namanya perubahan setiap harinya, walaupun itu sedikit. Maka pada bulan Muharram ini jangan sampai yang berubah itu tahunnya saja, tapi diri kita tidak berubah. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Tidak perlu untuk kita berubah langsung menjadi pribadi yang sempurna, tidak perlu. Cukup kita mulai untuk melakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu, hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Kita mulai dengan memperbaiki sholat kita, ya. Kita mulai dengan memperbaiki adab, akhlak kita terhadap guru, terhadap sesama, ya. Lebih semangat lagi dalam belajar, lebih semangat lagi dalam murojaah. Karena apa? Karena setiap perubahan yang besar itu pasti dimulai dari perubahan-perubahan yang kecil, yang dilakukan secara istiqomah. Nah, istiqomah ini yang berat juga penting. Makanya istiqomah ini merupakan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi ahabbul amali ilallahi taala adwamuhu wa inqal. Ya, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Amal yang dilakukan secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Ya, makanya mari pada bulan Muharram ini kita jadikan sebagai titik awal bagi kita untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga setiap langkah yang kita lalui diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Diberikan keberkahan, diberikan keridhaan di setiap langkah yang kita lalui. Amin Allahumma amin. Ya, mungkin itu saja sedikit sepatah dua patah kata dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Langsung. Asyukru wa takdir li fadilatil ustad Kiai Mas Abdullah Taqiyuddin Asyarif ala kalimatihi thayyibah wa nas'alullah azza wa jalla ma alqahu min kalimatin ziyadatan fi mizani hasanati. Mudah-mudahan nasihat dan arahan dari beliau Kiai Mas Abdullah Taqiyuddin Asyarif atas kalimat yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri serta menjadi bekal dalam menggapai cita-cita dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hudurul kiram, nantakilu ila kalimat min naibir rais
Bidaris Satria Yudafa Pratama. Falyatafaddal al-waqtu iyyahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Amin. Yang kedua, salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Kiai Sekar Alamri, Kiai Mas Muhammad Ikhwan Afandi dan Kiai Mas Abdullah Taqiyuddin Asyarif. Dan yang kami hormati Kepala Sekolah SMA IT Al-Amri Ustadz Henry Darmawan beserta jajaran Ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan yang alhamdulillah telah berkenan hadir di acara ini. Pertama-tama saya selaku Wakil Ketua Bidaris mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ustadz-ustadz yang telah membimbing kami dan tidak lupa kepada para panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sungguh-sungguh insya Allah. Teman-teman yang berbahagia, tema yang kami ambil untuk PHBI kali ini adalah Rebuild the Self, Redefine the Future, membangun diri dan mendefinisikan ulang masa depan. Kenapa kita mengambil tema ini? Kita mengambil tema ini karena jika seseorang telah berhasil membangun dirinya dan mereka mengetahui tujuan mereka, maka orang itu akan fokus kepada tujuan mereka dan insya Allah tujuan mereka jelas dan masa depannya menjadi cerah. Ada sebuah pesan yang harus kita ingat, bahwa setiap perjalanan hidup seharusnya membawa kita untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Begitu pula dengan datangnya bulan Muharram ini. Datangnya bulan Muharram bukan hanya sekedar pergantian angka di kalender Hijriah. Muharram menjadi momentum bagi kita untuk introspeksi diri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, teman-teman, mari kita tutup lembaran lama dan buka lembaran baru untuk tumbuh lebih baik, mencari panggilan kita masing-masing dan jadi lebih baik. Kuatkan diri kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Ketua Bidaris atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga setiap pesan dapat kita renungkan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari bagi kita semua. Ayyuhas sadatul hudur, nastamiru ila barnamijina ar-ra'isi. Nastami'u wa nusyahidu kalimatin wa ta'ammulatin nafi'atin. Alladzi sayatimmul hiwar idaratuhu ra'isa jalsatina al-akh Mikdad Alizain. Selanjutnya kita akan memasuki sesi refleksi dan talk show. Sesi ini akan diawali dengan refleksi yang akan disampaikan oleh saudara kita Lutfan Harisuddin Fawwas. Falyatafaddal alaihi mashkura.
wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Enggak. Spesial buat malam hari ini, jika saya bertanya maka jawabannya adalah alhamdulillah jos jis bolo. Oke? Siap semuanya? Gimana jawabannya? Alhamdulillah jos jis bolo. Sambil diangkat, dua jempolnya diangkat, oke? Apa kabar semuanya? Kurang semangat, kurang kompak, sekali lagi. Apa kabar semuanya? Mantap, alhamdulillah. Oke, baru saja kita semua telah mendengarkan tentang perjalanan sebuah bangsa. Perjalanan yang begitu banyak akan perjuangan, pengorbanan, dan juga banyak akan harapan. Namun kita semua tahu bahwasanya waktu pasti akan terus berjalan. Zaman pasti akan terus menerus berubah. Hingga pada detik ini kita hidup di mana informasi mengalir tanpa kenal henti. Akan tetapi kebijaksanaan seringkali terkubur oleh ambisi. Kita hidup di mana para manusia berlomba menjadi terkenal. Namun mereka lupa bagaimana menjadi bermanfaat untuk sekitar. Kita hidup di mana dunia menawarkan banyak sekali akan kesenangan yang sering membuat kita lupa bahwasanya kehidupan ini hanyalah tempat persinggahan. Maka karena itu, pada malam hari ini kita tidak hanya akan sekedar mendengar, kita tidak hanya akan sekedar mengisi waktu luang, akan tetapi kita semua akan bermuhasabah, memperbaiki kembali langkah yang telah kehilangan arah, menata kembali hati agar selalu mengingat Sang Ilahi, dan bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita benar-benar siap jika Allah memanggil kita pulang hari ini? Oleh karena itu, untuk memperdalam lagi tentang bagaimana upaya seorang muslim dalam menjaga iman di tengah kehidupan dunia yang penuh tantangan ini, akan hadir bersama kita semua seorang ustadz yang Masya Allah akan kepintarannya, seorang ustadz lulusan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yang insya Allah akan membagikan ilmunya dan memberikan pencerahan dan nasihat kepada kita semua. Oke, karena kursi para petinggi sudah disiapkan, maka tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita sambut dengan penuh hormat ustadz kita, Ustadz Muhammad Jundullah Haris Amin, atau yang sering dipanggil dengan Ustadz Jundi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Gimana kabarnya panjenengan Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja nih Ustadz. Tadi kan kita semua telah mendengarkan nih sebuah refleksi yang disampaikan oleh saudara Lutfan. Tapi rasanya refleksi itu gak bakalan berguna kalau tanpa diikuti dengan pemahaman Ustadz. Maka pada kesempatan yang penuh yang sangat berharga ini, saya meminta izin kepada panjenengan untuk mengajak berdiskusi bersama untuk membedah satu persatu pertanyaan yang mungkin selama ini ada di dalam benak para santri semuanya Ustadz. Oke. Menurut Ustadz, refleksi yang disampaikan oleh saudara Lutfan tadi gimana? Apa benar-benar relate dengan kejadian yang ada pada dunia sekarang Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para asatid dan para panitia atas kesempatannya. Tadi teman-teman sudah mendengar ya dalam durasi 10 menit refleksi yang disampaikan oleh saudara kita Lutfan, kondisi dari apa yang terjadi di sekitar kita, baik di negeri kita tercinta di Indonesia ini maupun yang terjadi di luar sana, terutama kepada bagaimana nasib kaum muslimin, saudara-saudara kita, bukan saudara satu darah, satu nasab saja,
tapi saudara seiman kita. Yang sayangnya memang ya realitanya seperti itu. Dan juga disampaikan di refleksi dari saudara Lutfan itu, mungkin bisa dikoreksi ya, Mas Lutfan, tanah keadilan ya, yang tadi sempat disinggung, tanah keadilan di mana keadilan benar-benar terwujud, keadilan yang menjadi gambaran kita, bagaimana kondisi ideal, kondisi seharusnya manusia hidup, kondisi seharusnya umat muslim hidup. Sehingga di refleksi itu ada masalah dan juga ada cara menyelesaikan masalah, itu sudah digabung. Dan teman-teman kalau mau mendalami lagi, teman-teman yang ikhwan ada akses koran ya. Akses koran yang kalau saya tahu itu PJ-nya Mas Agung, benar ya? Biasanya lemari koran itu dibuka kalau kemudian ada waktu senggang, benar ya? Betul. Nah itu teman-teman bisa baca di koran ya mereknya ini lah gitu, di rubrik nasional, internasional. Jangan lihat yang receh-receh atau coba lihat rubrik olahraganya atau yang apa. Tapi yang terpenting adalah di bagian nasional, internasional, teman-teman sadar bahwa hidup kita bukan cuma sekedar siapa top skor Piala Dunia. Atau kemudian lebih baik mana Ronaldo atau Messi. Tapi ingat bahwa hidup kita juga bicara tentang bagaimana kondisi dan nasib dari saudara-saudara kita. Sesama muslim bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Jadi seperti itu ya, tentang pandangan saya refleksi dari saudara Lutfan. Begitu, Mas, silakan. Berarti benar-benar relate bahwasanya keadaan dunia semakin hari semakin rusak. Gini Ustaz, bicara tentang santri, banyak yang mengatakan bahwasanya santri ini adalah agen perubahan Ustaz. Banyak dalam artikel-artikel yang mengatakan bahwasanya dari pesantrenlah akan lahir sosok orang-orang yang akan membawa perubahan besar bagi masyarakat. Menurut Ustadz sebenarnya seberapa besar sih peran santri ini terhadap perubahan masyarakat Ustadz? Baik, terima kasih. Santri sebagai agen perubahan. Santri sebagai orang-orang yang membawa perubahan. Santri berarti kita semua berarti ya? Sebagai santri ya, benar ya teman-teman yang ada di sini yang hadir juga dari teman-teman yang kelas 1 sampai kemudian yang kelas 6 berarti semuanya santri juga nggih? Ya, sepakat ya? Oke, sepakat. Nah, apakah kemudian tepat kalau kita katakan santri itu sebagai agen perubahan? Dan kalaupun dia agen perubahan, pertanyaan berikutnya, perubahan seperti apa yang mau dibawa? Dan kalau kita sudah tahu perubahan seperti apa yang dibawa, caranya atau peran kita, partisipasi kita sebagai santri itu kayak gimana? Tadi Mas Mikdad sudah menyinggung artikel-artikel yang mengatakan pesantren atau santri itu adalah tempat di mana dibentuknya para agen perubahan. Oke, betul. Jelas. Soalnya teman-teman terutama yang kelas 6, Mas Mikdad kelas 6 kan sekarang ya. Atau teman-teman yang sekarang sudah di SMA yang sudah 4 tahun atau 5 tahun di pondok merasakan perubahan yang terjadi pada diri masing-masing. Di flyer atau di caption disebutkan saya alumni angkatan keempat dan alhamdulillah saya selama 6 tahun di sini ya merasakan perubahan dari sebelum masuk pondok menjadi bagaimana saya setelah keluar pondok. Berarti agen perubahan itu pertama muncul dari diri kita ya teman-teman merasakan itu ya. Dan insya Allah perubahannya adalah perubahan yang ke arah lebih baik. Nauzubillah bukan yang sebaliknya ya, gitu ya Mas Lutfan. Jadi jelas santri agen perubahan. Dan apa yang kemudian diajarkan di pondok pun mengajarkan kepada kita cara menjadi agen perubahan. Kita akan bahas setelah ini. Nah kemudian perubahan, tadi kan dikatakan peran santri untuk mengubah atau memberikan solusi kepada apa yang terjadi di sekitar kita. Sudah jelas ya kondisinya rusak. Singkat 10 menit refleksi sudah menggambar hal tersebut.
Solusinya sudah disampaikan juga. Bagaimana keadilan yang ingin diwujudkan. Jadi sudah jelas ya, masalahnya apa dan solusinya apa. Masalahnya adalah bukan hanya salah satu atau dua atau segelintir oknum. 10, 20, 30%, bukan. Kalau salah orang, ganti orangnya, selesai masalah. Ya, tapi masalah ini kan kayaknya sudah berabad-abad ya, sudah Betul Ustaz. lama sekali ya, nggak beres-beres. Gonta-ganti orang tidak menyelesaikan masalah. Sehingga logika sederhana kita mengatakan masalahnya lebih besar. Yang saya katakan masalah dasarnya adalah sistemik, sistem di mana kita hidup. Sehingga mau ganti orang, mau kemudian ditempatkan satu orang yang sangat soleh, ya sangat soleh sekali, seperti Nabi lah misalkan. Bukan Nabi, karena Nabi terakhir Nabi Muhammad, yang gak ada lagi Nabi lagi. Sesoleh seperti Nabi, kalau ya mohon maaf, kalau sistemnya rusak ya Sama aja. sama aja. Imma dia baik sendiri atau memperbaiki sebagian saja, atau ya na'udzubillah malah terseret. Karena solusinya sistematis, maka tadi disampaikan keadilan dalam bentuk sistem yang mengajarkan kepada kita bagaimana manusia seharusnya hidup, ya itu yang harus kita tanamkan, yang harus kita pahami sebagai sebenar-benarnya solusi. Nah, bagaimana seharusnya manusia hidup? Maka pertanyaan saya sekarang, kita sebagai manusia kenapa hidup di muka bumi ini? Yang bikin kita hidup siapa? Yang bikin kita ada di muka bumi siapa? Mungkin Mas Mikdad, siapa yang bikin kita hidup di muka bumi ini? Allah. Jelas ya? Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita ya? Karena kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak kita hidup, ya kita nggak hidup di muka bumi ini, ya kan? Iya betul. Mau kemudian misalkan orang tua kita mengusahakan ada kita, kalau Allah tidak berkehendak, Nggak ada. ya nggak akan terwujudkan. Nah, sehingga kemudian kalau kita sadar kita ini berasal dari Allah Ta'ala, maka kita sadari bahwa kita hidup di dunia ini pasti ada tujuannya. Dan bagaimana kita tahu tujuan hidup kita berdasarkan apa yang Allah Ta'ala inginkan? Teman-teman bisa lihat di Al-Quran, ya, ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa. Lanjutannya apa Mas Ikdad? Illa liya'budun. Illa liya'budun, ya teman-teman ya. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia. Saya ini berarti Allah Ta'ala ya. Dhamir anak kembali kepada Allah Ta'ala. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan perlu teman-teman semua pahami, ibadah itu bukan cuma sekedar sholat atau puasa atau haji. Tapi makna ibadah paling dasar adalah at-ta'ah atau ketaatan kepada Allah Ta'ala. Taat kepada apa yang Allah Ta'ala minta, apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Yang Allah Ta'ala suruh kita lakukan, kita lakukan. Yang Allah Ta'ala minta kepada kita untuk kita jauhi, ya kita jauhi. Sesederhana itu. Karena ingat teman-teman, ketika kita berasal dari Allah Ta'ala, terus kemudian kita hidup sudah Allah kasih tujuan. Ingat dalam Al-Quran juga disebutkan, inna lillahi. Kita ini adalah milik Allah Ta'ala, berasal dari Allah Ta'ala, hidup di dunia karena Allah Ta'ala. Wa inna, lanjutannya apa teman-teman? Wa inna apa? Ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Dan ingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kita semua akan diwafatkan di dunia ini, lalu dibangkitkan di akhirat. Lalu kemudian akan dihisab, diminta pertanggungjawaban dari semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Timeline hidup manusia seperti itu, sudah jelas. Dan nanti setelah pertanggungjawaban, arahnya simpel. Kalau nggak surga, Neraka. kalau nggak surga, neraka. Sederhana seperti itu. Sehingga kemudian ketika garis hidup ideal manusia sudah jelas, sebenarnya tugas kita adalah mengikuti yang sudah Allah Ta'ala tetapkan.
Nah, inilah kemudian kondisi ideal, solusi yang kemudian harusnya menjadi pemahaman semua orang yang ingin mengubah nasib. Ya, ingin mengubah nasib manusia, bukan hanya dirinya, bukan hanya keluarga, tapi nasib manusia. Sudah jelas ya? Nah, bagaimana cara kita untuk kemudian taat kepada Allah Ta'ala? Berarti kita harus cari tahu apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita semua. Nah, ada tahu teman-teman dari mana kita bisa tahu apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita? Dua sumber utama untuk kita tahu Islam itu apa. Mungkin Mas kita tahu apa? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan ketika Al-Quran dan hadis Nabi ini berbahasa Arab, kita yang bahasa settingan awalnya itu sudah bahasa Indonesia, perlu belajar bahasa Arab dulu untuk semakin memahami Islam itu apa, untuk semakin memahami Allah Ta'ala minta kita di dunia ini ngapain. Perbaikan diri kita, perbaikan sekitar kita, dan perbaikan seluruh manusia. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, maka apa peran santri? Peran kita sebagai santri ini apa? Sederhananya kita, ya, santri, teman-teman di pondok, dibandingkan teman-teman antum, teman-teman kalian yang di SMA atau di MTS, kalian ada pelajaran usul fikih, ada pelajaran nahwu, ilmu sharaf, ada pelajaran ulumul Quran, ulumul hadis. Teman-teman diajarkan untuk memiliki perangkat lebih untuk bisa mendalami Islam dengan tepat. Ya, ini pelajaran yang antum dapatkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Maka peran santri adalah ketika jelas solusinya adalah Islam, santri perannya adalah mengawal bagaimana Islam itu difahami dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, dan mengawal bagaimana pemahaman itu bisa tersampaikan kepada seluruh manusia. Sehingga harapannya kehidupan manusia yang ideal sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala minta, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, itu bisa terwujud. Jadi itu ya peran santri untuk membawa perubahan di dunia ini. Begitu dari saya. Berarti dapat dikatakan bahwasanya peran santri adalah untuk memperdalam Islam sebagai solusi, Ustaz. Ya. Karena kita sudah tahu bahwasanya Islam adalah solusi yang paling benar, dan karena Islam itu terbangun dari dua pondasi, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimana dua-duanya berbahasa Arab, maka disitulah peran santri. Karena kita tahu sendiri nggih, santri tiap hari, tiap saat pasti dapat pelajaran-pelajaran yang tentang agama, pelajaran-pelajaran tentang bahasa Arab. Betul nggih, Ustaz? Ya benar. Kalau nggak bicara bahasa Arab, biasanya setiap malam ada apa? Mahkamah Lughah. Ada Mahkamah Lughah. Nah, siapa langganan Mahkamah Lughah di sini? Ada kelihatan muka-muka mahkamah, langganan mahkamah di sini ya? Kayaknya anak-anak udah mulai mengantuk nih, Ustaz. Udah ada beberapa Silakan. tumbang-tumbang nih, Ustaz. Kayaknya perlu pemanasan nih. Izinkan saya melakukan ice breaking, Ustaz. Monggo, silakan. Sambil dimakan hidangannya, Ustaz. Teman-teman semua masih semangat? Masih semangat? Coba kalau semangat semuanya berdiri. Panitia bisa ikut berdiri juga gak apa-apa. Ayo panitia ikut berdiri biar tambah semangat lagi. Ayo panitia semuanya berdiri. Tenang. Itu siapa itu belum berdiri? Ayo Mas, berdiri Mas. Oke. Jadi saya akan memulai permainan. Simple. Untuk para santri dari tengah sampai sana nggih panitia itu adalah tim A. Dan untuk yang sebelahnya tiang, sebelah kiri saya, sebelah sini, maka itu tim B. Dan permainannya, jika saya bilang rebuild, maka tim A menjawab the self. Jika saya bilang redefine, maka tim B menjawab the future. Oke? Paham? Weh, ayo pemanasan dulu.
Oh, satu lagi. Syaratnya mengikuti intonasi saya. Jika saya cepat, ikut cepat. Jika saya lambat, ikut lambat. Oke? Oke. Kita coba dulu. Rebuild. Redefine. Rebuild. Redefine. Oke, mulai paham ya? Siap. Harus fokus, harus penuh semangat. Dan satu lagi, harus kompak. Oke, kita mulai nih. Rebuild, redefine, rebuild, redefine, rebuild, redefine, rebuild, rebuild. Waduh, masih ada yang salah itu tadi di belakang itu. Siapa tadi yang saya bilang rebuild malah jawab the future? Siapa itu? Waduh. Ayo, fokus pandangan ke depan, kosongkan pikiran, tajamkan pendengaran. Lupakan dia yang udah jadi kenangan. Sudah dilupakan? Oh, belum. Tidak bisa. Bisa. Ingat, Allah bersama hambanya yang selalu berusaha. Oke? Oke, coba sekali lagi. Rebuild. Redefine. Rebuild. Redefine. Redefine, rebuild, rebuild, semuanya bersama, rebuild, redefine. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Cukup. Sudah. Terima kasih. Duduk kembali. Gak usah capek-capek berdiri, biar saya aja yang capek berdiri. Monggo panitia bisa duduk juga panitia. Oke, ada yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Oke, syaratnya gampang. Saya gak akan ngasih soal, saya gak akan ngasih pertanyaan, apalagi tebak-tebakan, enggak. Tapi siapa yang bisa memberikan kata-kata dalam waktu 3 detik, maka saya akan kasih hadiah. 1, notifikasi, ikuti notifikasi. 2, 3. Sekarang pukul 20. Siapa itu? Hizam, berdiri Hizam. Silakan Mas Hizam. Panitia mic. Gak bisa. Waduh, ganti. Tadi yang di situ siapa tadi? Siapa? Mas Udin. Mana Mas Udin? Berdiri Mas Udin. Yang namanya Mas Udin berdiri. Oh, itu Mas Udin. Silakan berdiri Mas Udin. Oke, silakan perkenalkan diri Anda dulu Mas Udin. Semuanya diam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin, biasa dipanggil Udin, asal Malang Dampit. Oke, berarti dipanggil Mas Udin, ge? Mas Udin ya? Oke, semuanya diam. Diam, tiada suara, cukup Udin yang bersuara. Karena Mas Udin ini adalah adalah calon tokoh besar umat. Dengarkan semuanya, dengarkan. Oke, silakan Mas Udin. Apa kata-katanya Mas Udin? Merasa besar di putaran dunia, merasa kecil di berkahnya Sang Kuasa. Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk Mas Udin asal Dampit. Merasa besar di putaran dunia, merasa kecil di keberkahan Sang Kuasa. Asik. Baik. Cukup. Sudah. Silakan duduk Mas Udin. Terima kasih. Nggih. Nanti hadiahnya bisa diminta ke ketua panitia nggih Mas Udin. Ada yang mau lagi? Oh, sudah. Silakan duduk Mas. Mas duduk Mas. Oke, monggo panitia ngasih kesempatan. Silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Evan.
Mas Evan. Nama lengkapnya siapa Mas? Junian Evandra, Junian Evandra. Oke, asal mana Mas Evan? Probolinggo. Probolinggo. Kota saya sendiri ini. Gimana kata-katanya Mas Evan? Silahkan. Ibu wedi anaknya kenapa-napa, tapi anaknya wedi rada di opo-opo. Waduh. Cukup. Nanti hadiahnya bisa diminta ke ketua panitia nggih, Mas Evan. Oke. Masih semangat? Coba gimana suaranya? Masih semangat? Oke, nah gitu. Sebagai santri, kita tuh harus tetap semangat, walau tanpa penyemangat. Tapi karena kita selalu ingat, ada Allah yang maha pemberi nikmat. Oke, setuju nggak? Sepakat? Oke, ubur-ubur ikan lele. Lanjut materi le. Oke, anak-anak udah mulai panas nih Ustaz. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ya Ustaz. Kalau dipikir-pikir nih Ustaz, kita kan seringkali bicara tentang merubah orang lain, tentang merubah masyarakat, bahkan memperbaiki dunia. Tapi apa emang kita sendiri sudah beres Ustaz? Jangan sampai kita sudah sok iya mau merubah orang lain, padahal diri kita sendiri belum benar Ustaz. Gimana tuh seharusnya kita memandang hal tersebut? Baik, bismillah. Katanya mau memperbaiki dunia. Kencing aja belum bisa lurus. Tul. Katanya mau memperbaiki dunia. Bangun aja saya telat tuh. Angel. Ya kan? Dan yang lain-lainnya. Kita mau memperbaiki orang lain, memperbaiki dunia, tapi diri sendiri belum beres, itu gimana terus? Sehingga kadang-kadang akhirnya orang kalau dikasih nasihat, bilangnya apa? Alah, sok suci. Ya, betul. Sok-sokan ngasih nasihat, sendirinya saya banyak dosa. Oke. Harap tenang. Harap tenang ya. Penonton harap tenang, cukup ditunggu saja itu konsumsinya pasti datang. Monggo Ustaz dilanjut. Nah, jadi bisa kita katakan dua hal itu tidak bertentangan. Kita bisa mengajak orang untuk berubah, mengajak dan mengusahakan dunia untuk bisa lebih baik sambil memperbaiki diri sendiri. Bagaimana maksudnya? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran atau dalam hadis, perintah untuk berubah, perintah untuk menasihati orang lain, amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar dan mencegah terjadinya kemungkaran, tidak mensyaratkan yang ngomong itu harus soleh dulu. Tidak mensyaratkan yang lain yang ngomong harus bersih dari dosa. Karena memang tidak ada manusia yang terlepas dari dosa. Benar ya? Betul. Semua manusia itu punya potensi tergelincir di dalam dosa. Kecuali para nabi. Karena para nabi itu maksum, sudah Allah lindungi. Itu sudah kita nggak ada debat. Tapi bagi kita manusia, semuanya itu punya potensi tergelincir di dalam dosa. Sehingga teman-teman ketika ingin menasihati atau mengajak teman-temannya untuk menjadi lebih baik, tidak usah khawatir. Karena apa? Perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar tidak menunggu yang ngomong atau yang ngajak untuk bersih dari dosa. Ingat saya bilang apa? Bersih dari dosa. Bersih dari dosa ya. Dalam artian itu yang pertama. Jangan takut kita menasihati orang. Ballighu anni walau ayah. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang sudah aku sampaikan. Apa yang Rasulullah sampaikan walaupun hanya satu ayat. Maka yang kedua, ada lagi kemudian dalil mengatakan kabura maqtan indallahi, betapa besar kebencian dari Allah Ta'ala antakulu, apa lanjutannya? Mas Sigdat tahu? Ayo, siapa yang tahu para santri? Ada yang tahu. Antakulu kabura maqtan indallahi antakulu. Apa sekali lagi ya bersama-sama? Mana? Kabura maqtan indallahi antakulu. Matakulun.
Antaqulu ma la taf'alun ya. Kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Yang pertama tadi apa? Kita itu bisa menasihati orang tanpa takut kemudian harus nunggu kita baik. Dan kita menasihati juga dibarengi dengan kita melakukan apa yang kita nasihati. Jangan sampai kita banyak menasihati orang tapi kita gak mau berubah menjadi lebih baik. Karena apa? Kabura maqatan indallah, Allah sangat benci hal tersebut ya. Dan yang ketiga adalah kalau kita yang dapat nasihat, ingat yang paling utama dalam hal ini unzur maqala wala tanzur apa teman-teman? Wala tanzur man qala. Unzur maqala, lihat apa yang diucapkan, wala tanzur man qala, jangan lihat siapa yang diucapkan. Ketika ucapannya memang nasihatnya itu benar sesuai, walaupun kadang egonya kesentil kita ya, kayak apa sih kok orang ini yang sok-sok nasihati atau apa. Betul. Ya mohon maaf, kalau memang faktanya seperti itu kita terima dengan lapang dada. Oke, mungkin teman kita ini pengen memberikan kebaikan kepada kita, ingin menyelamatkan saya, menyelamatkan kita dari azab Allah, menyelamatkan kita dari potensi dosa dan ingin bersama-sama ngajak ke surga. Sehingga kalau kita menerima nasihat, selama nasihatnya sesuai, kita terima dengan lapang dada dan bersyukur masih ada yang peduli. Karena kalau tidak ada yang peduli kepada kita, apalagi kalau Allah gak peduli kepada kita, nauzubillahi min dzalik. Jadi tadi ya bahwa teman-teman, pertama tetap kita berusaha untuk selalu mengajak sekitar kita, mengajak teman-teman kita untuk dalam kebaikan karena itu perintah Allah. Tidak ada perintah kita harus baik kalau mau ngajak teman-teman. Dan kalau kita mengajak teman-teman kita untuk menjadi baik, logikanya kita juga harus baik dengan harapan bisa lebih diterima nasihat kita. Dan kalau kita menerima nasihat selama itu sesuai, terimalah dengan lapang dada. Dan yang terakhir teman-teman, jangan lupa ilmunya. Apa yang kita sampaikan harus ada ilmunya. Kita sebagai santri sudah belajar ilmunya, maka tolong ilmu yang kita dapatkan terapkan dalam keseharian kita. Jangan asal ngenasehatin, upayakan ucapan kita, nasihat kita itu berdasarkan ilmu. Begitu ya teman-teman ya. Begitu kurang lebih Mas Mikdad dari saya. Berarti yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak mencaratkan bagi siapa saja yang melakukannya harus bersih suci dulu dari dosa, enggak guys? Ya, enggak mensyaratkan seperti itu ya. Karena kan ya namanya manusia enggak mungkin luput dari salah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-insanu, ayo semuanya, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Yang artinya bahwasanya manusia adalah tempat salah dan lupa. Bicara tentang rebuild self nih Ustaz, memperbaiki diri sendiri. Sebenarnya apa sih tantangan terbesar dalam proses memperbaiki diri sendiri nih Ustaz? Karena kan seringkali tuh kita tahu apa yang harus diubah, apa yang harus kita lakukan. Cuman yang menjadi masalah besar itu justru diri kita sendiri Ustaz. Kita tahu apa yang harus diubah tapi justru diri kita sendiri yang sulit diubah Ustaz. Gimana tuh? Mungkin monggo diberikan tips and trick kepada kita semua supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Ustaz. Sudah dapat teorinya ya, sudah kegambar ya kita harus kayak gimana. Teman-teman sudah gambar misalkan nanti pas masuk SMA apakah mau fokus ke UTBK atau misalkan mau sekolah entah di Mesir, di Al-Azhar atau kemana. Sudah tahu jalannya bagaimana tapi bingung gimana cara ngejalaninnya. Sudah tahu kita bermasalah, masalahnya di mana, solusinya apa tapi bingung kan. Ngamalinnya gimana? Betul. Dari saya sederhananya ada dua ya teman-teman. Yang pertama mulai. Karena tidak mungkin yang ada dalam otak kita, dalam benak kita itu akan terwujud kalau kita enggak
mulai. Bahasanya omdo. Apa itu Ustaz? Omdo itu ya omong doang. Oh. Saya akan berubah. Besoknya dia nggak melakukan hal tersebut. Karena apa teman-teman? Esensi orang dikatakan taubat. Di Al-Quran dikatakan tubu ilallahi. Bertaubatlah kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha. Makna nasuha itu banyak digambarkan oleh para ulama. Salah satu bentuknya adalah bukan hanya i'tikad, niat ingin berubah. Bukan hanya ngomong saya ingin berubah, ingin tobat, tapi apa? Bukti amal nyata kita benar-benar tidak melakukan hal tersebut dan menjauhi hal tersebut dan apa? Nabi pernah bersabda, wa'ad bi'is sayyatil hasana tamhuha. Keburukan itu ditutup sama kebaikan. Dalam artian amal nyata kita. Mulai dari langkah pertama untuk kemudian benar-benar berubah. Jadi mulai, jangan cuma hanya teori saja, itu yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya sudah disampaikan, kalau teman-teman perhatian di awal ya. Ini disampaikan ketika sambutan oleh Kiai kita, Kiai Mas Abdullah Taqiyuddin. Ada yang masih ingat tadi hadis yang disampaikan oleh Kiai Mas Taqiyuddin? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kalau ada yang ingat, ada tambahan konsumsi nanti. Saya kasih ada yang masih ingat? Bocoran. Ahabbul a'mali ilallahi. Bukan ta'ala. Ada ta'ala di situ, monggo. Mas Abdullah Taqiyuddin bisa dikoreksi. Enggak ada ta'alanya di situ kan ya? Enggak ada. Hati-hati, ini hadis Nabi ya teman-teman, tolong perhatikan ini hadis Nabi, tolong hati-hati ya. Ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adwamuha, yang konsisten dijalani, wa'in, dengan wa'in apa? Bahasanya sedikit apa? Kalau fi'il, sedikit kalau fi'il. Wa'in kolla. Wa'in kolla. Sedikit tapi konsisten. Daripada cuma semangat di awal habis itu apa? Hilang. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi bukit. Gak bisa jadi gunung. Bisa. Kalau mau ditambah terus. Dalam artian teman-teman yang kedua adalah setelah kita mulai istiqomah, dijalani walaupun sedikit demi sedikit. Dan ingat tetap istiqomah teman-teman semua. Karena apa? Kalau kita sudah mulai, tantangannya akan lebih besar. Ingat, syaitan tidak suka manusia itu banyak ada di surga. Semakin orang berilmu, semakin orang itu punya banyak harta, semakin orang sadar dia harus berubah dan tahu gimana caranya dia berubah, semakin banyak cara syaitan dan semakin semangat syaitan untuk mencegah orang ini masuk surga. Godaannya akan semakin besar, jadi istiqomah adalah kunci. Istiqomah bukan hanya dari diri kita saja, bukan hanya dari usaha kita saja. Tapi ingat, istiqomah itu juga bentuknya adalah tawakal. Ya, tawakal ya, jangan lupa berdoa kepada Allah Ta'ala untuk selalu Allah Ta'ala anugerahkan istiqomah. Tsabbit qulubana, apa teman-teman ceritanya? Tsabbit qulubana. Tsabbit qulubana, ya Allah teguhkan hati kita ala dinik, di atas agamamu. Dan lingkungan yang baik juga berpengaruh. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Karena di Al-Quran disebutkan tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Tawasau itu wazannya tafa'ala ya tafa'alu. Faedah tafa'ala ya tafa'alu di ilmu sorof, teman-teman bisa tanya kepada asatidz sorof antum ya. Itu musyarakah. Jadi yang menasihati bukan hanya satu orang, tapi tawasau, sama-sama menasihati. Untuk apa? Biar kita semakin kuat istiqomahnya. Dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi tadi ya dua kuncinya teman-teman ya.
mulai. Jangan cuma ngomong, tapi mulai. Ada aksinya, ada amalnya, dan yang kedua istiqomah. Seperti itu ya kira-kira. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi diingat tips and trick dari Ustadz Jundi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pertama apa? Mulai, jangan cuma bullshit aja. Jangan cuma apa? Kalau kata Ustadz Jundi omong doang. Yang kedua apa tadi? Istiqomah. Walaupun itu sedikit, lakukan saja. Yang penting istiqomah. Sedikit, lama-lama jadi bukit. 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 2 jadi 4, dan seterusnya nanti bisa jadi beribuan-ribuan. Tapi Ustadz, Afan G, jika kita melihat fakta, kita tahu sendiri bahwasanya santri itu memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi dari luar, Ustadz. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana, kita nggak tahu ada update apa yang terjadi pada dunia hari ini kita nggak tahu. Betul apa betul? Lalu gimana Ustadz? Kita mau memperbaiki dunia luar sedangkan kita sendiri nggak tahu gimana kondisi di luar sana, Ustadz. Ya, memang ya namanya pondok ya, akses informasi terbatas. Paling teman-teman tahu benar. kondisi dari koran, dari artikel yang ada di mading misalkan, media-media yang antum baca, info dari teman-teman, atau misalkan dapat info pas telepon sama orang tua, atau misalkan disampaikan oleh para asatid yang mengajar teman-teman semua. Nah, memang informasi itu penting ya, karena kita nggak mungkin mengubah kalau kita nggak tahu apa yang harus diubah. Benar ya ini ya? Oke, benar. Makanya informasi penting. Nah, sebenarnya saya melihat bahwa justru ini adalah anugerah. Anugerah justru. Antum sedikit informasi justru jadi anugerah. Kenapa? Zaman sekarang itu terlalu akses informasi itu terlalu terbuka, justru menimbulkan yang namanya kalau di bahasa Inggrisnya itu information overload atau kebanyakan informasi. Teman-teman ngerasa kalau misalkan pas pulang punya akun media sosial apa, IG atau TikTok misalkan, 1 menit secara nggak sadar kita bisa nge-scroll kurang lebih 15 konten atau 20 konten. Di-scroll terus. Apa yang kita dapatkan? Nggak ada, cuma olahraga jari jempol aja. Iya betul Ustaz. Jadi terlalu banyak informasi itu kadang-kadang nggak masuk. Ya, terlalu banyak informasi kadang bikin kita nggak masuk, malah kita nggak dapat faidah apa-apa. Muncul yang namanya attention span atau kurang fokus, kurang bisa untuk memperhatikan. Kenapa? Kebanyakan nge-scroll, jadi lama-kelamaan kemampuan kita untuk fokus itu jadi tumpul. 1 menit pertama bisa fokus, selama-kelamaan sudah ngantuk. Lama-kelamaan sudah nggak fokus, nggak bisa mendengarkan. Tangannya gatel, mulutnya gatel, matanya sudah pengen bertemu, yang atas dan yang bawah sudah mau bertemu. Udah redup-redup gini. Itu attention span. Sehingga keterbatasan informasi itu adalah anugerah dalam bentuk apa? Teman-teman bisa lebih fokus. Maksimalkan informasi yang antum dapatkan. Sebagaimana antum dapatkan di pelajaran bahasa Indonesia ya. Latihan mencari ide pokok. Latihan mencari informasi penting yang antum dapatkan. Bahwa kadang misalkan tidak semua informasi harus dibaca, tapi apa? Mungkin butuh disimpulkan. Atau hanya butuh yang kita butuhkan saja. Sehingga kemudian ini harusnya jadi anugerah. Jadi bisa kita katakan rezeki buat kita. Jadi kita itu terlatih untuk fokus sebelum menghadapi dunia nyata. Ya dunia nyata yang sangat barbar sekali ya. Yang dimana tadi kalau kita nggak teliti dan nggak bisa menyaring informasi, kita nggak bisa menilai dengan baik informasi atau hal-hal di luar sana dengan apa yang kita miliki, sudut pandang kita, kemampuan fokus kita, kemampuan analisa kita, wassalam. Kalaupun kita kemudian ingin punya prinsip, terkadang kalau kemampuan itu tidak ada, kita bisa terseret arus. Alih-alih ingin memperbaiki, malah kita terseret arus, malah kita yang butuh diperbaiki. Nauzubillahimin zalik. Jadi itu ya teman-teman. Itu jadi anugerah malah sebenarnya ya. Baik itu kira-kira. Jadi gitu ya. Jangan jadikan karena kalian
keterbatasan dalam informasi terus kalian jadikan alasan untuk malas-malesan memperbaiki masyarakat, jangan. Justru dengan adanya keterbatasan tersebut itu malah menjadi anugerah. Kok bisa anugerah? Karena dengan adanya keterbatasan tersebut kita akhirnya menjadi kesempatan untuk kita semua. Kita dapat melatih kemampuan kita untuk agar lebih fokus, agar lebih teliti lagi dalam memperoleh informasi yang kita dapat walaupun terbatas itu. Oke Ustadz, dari tadi kan kita telah membahas tentang rebuilding Ustadz, tentang perbaikan Ustadz. Misal diri kita ini sudah benar dan layak untuk melakukan perubahan, langkah apa atau upaya apa nih Ustadz yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki negara tercinta kita nih Ustadz, yang semakin hari semakin rusak. Masya Allah, oke. Sudah ya, tadi sudah, insya Allah kita sudah punya bekal, insya Allah kita berproses menuju jalan kebenaran ya, istiqomah di dalam jalan yang lurus, jalan yang benar. Terus kemudian teman-teman sudah lulus, masuk kepada masyarakat, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, mumpung teman-teman di pondok, tetapkan prinsip, punya prinsip, dan latihannya adalah di pondok ini. Teman-teman di sini masing-masing satu kelas, ada yang berasal dari berbagai daerah, berbagai latar belakang, maka bisa kita katakan pondok itu adalah miniatur contoh atau konsep bagaimana hidup bersosial, hidup dengan masyarakat. Disitulah pertama yang harus kita punya adalah prinsip. Harus punya keteguhan, harusnya nilai-nilai yang harus kita pegang teguh apapun yang terjadi. Dan prinsip kita sebagai manusia sudah jelas. Tadi ya tujuan hidup kita sudah jelas, sudah Allah tentukan. Sekali lagi Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk taat kepada Allah Ta'ala. Itu adalah prinsip kita, itu adalah nilai integritas, nilai yang harus kita pegang apapun kondisinya, seburuk apapun kondisinya. Jadi kita kokoh dan teguh, alih-alih malah keseret. Karena nilai atau integritas itu yang membuat kita bisa berpegang teguh. Yang kedua, latihan untuk hidup bersosial ya teman-teman ya. Dalam artian hidup di luar nanti itu lebih besar daripada yang antum rasakan di sini. Antum interaksi dengan teman-teman, ada teman-teman yang antum sangat senengin, nanti pas lulus mungkin ketemunya sudah jarang ya misalkan. Paling mentok lewat media sosial. Atau pas misalkan di pondok ada 1-2 orang yang antum kayak ini udah jadi musuhan lah bahasanya ya. Atau kasarnya di public enemy ya, baik itu kita di atasnya atau di bawahnya, bahasanya kita merasa lebih kuat atau kita justru yang lebih lemah, diuntungkan atau dirugikan dan segala macam. Nah disinilah kemudian teman-teman kita diuji seberapa kuat kita punya prinsip. Kita diajarkan oleh para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, seharusnya kita sebagai manusia, sebagai muslim dan sebagai santri itu seharusnya bagaimana? Apa hal-hal fardu ain yang wajib kita miliki? Bukan hanya kita sebagai santri, tapi juga sebagai muslim. Sholat bukan hanya kita misalkan disuruh ustadz atau disuruh teman-teman bidaris sholat, akhirnya kita sholat. Terus nanti kalau sudah lulus gak sholat, enggak. Sholat fardu ain. Mau antum di pondok nggak di pondok, lagi liburan atau lagi di pondok atau sudah lulus tetap harus sholat. Itu pentingnya kita punya pengetahuan fardu ain. Lalu apa yang kemudian jadi sunnah yang harus kita kejar kalau kita memang benar-benar menjadi seorang muslim yang ingin memperbaiki dunia. Amal-amal sunnah, sholat rawatib, lalu kemudian amal-amal sunnah, zikir dan yang lain-lainnya untuk menjadi penguat kita. Dan setelah kita punya prinsip, kita punya bekal ilmu, ya kita latihan untuk bersosialisasi. Sosialisasi dalam artian apa? Kita tahu cara menghadapi teman atau orang yang A begini, yang B begini. Memang kalau di pondok di sini pengalamannya mungkin tidak akan selalu menyenangkan, tapi ingat
hidup itu nggak selalu menyenangkan ya. Karena apa? Dunia sementara, akhirat Selamanya. dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia itu memang fokusnya mengumpulkan bekal. Mau antum merasa itu berat atau tidak, ya fokusnya adalah mengumpulkan bekal. Ya dinikmatin saja. Nah sehingga harapannya ketika teman-teman tadi sudah punya nilai, sudah punya prinsip, punya bekal ilmu dan latihan bersosialisasi, latihan bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, bisa bermuamalah dengan baik dengan teman-teman kita, dengan adik kelas atau kakak kelas, dengan para asatid, guru-guru kita, atau orang yang lebih tua, orang yang lebih sepuh. Terutama para asatid yang sudah mengajarkan kita ya, baik kita merasa ini atau itu, tetap mereka para asatid kita yang harus kita hormati dengan harapan mereka selalu mendoakan kita sehingga kita bisa mendapatkan barokah dari beliau-beliau semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Nanti akan terasa teman-teman kalau sudah lulus. Ini yang banyak kita rasakan sebagai alumni. Harapannya teman-teman juga seperti itu. Nah saya rasa dengan bekal-bekal tadi, ketika masuk ke dunia nyata, sudah lulus ya, ima kuliah atau kerja, atau nanti ke depannya teman-teman berkeluarga, masuk ke dunia masyarakat, fa insya Allah kita tinggal melanjutkan bekal yang sudah ada, kita gunakan bekal yang sudah ada dengan harapan kita bisa selalu baik, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam Islam, dan orang di sekitar kita juga bisa istiqomah, mulai baik, mulai kemudian memahami Islam yang benar seperti apa, dan istiqomah di dalam jalan Islam yang lurus, as-siratal mustaqim ya, yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang-orang apa? Yang Allah Ta'ala an'ama, memberi nikmat. Diberi nikmat. Jalan di mana orang-orang yang menempuh jalan tersebut Allah Ta'ala selalu memberikan nikmat, dan jalan ini bukan jalannya siapa? Al-maghdub, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Allah marah. Sehingga nanti ya efeknya nanti di akhirat. Waladhdallin, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Dan semoga kita selalu kita diistiqomahkan di dalam jalan yang lurus ini ya. Dan kita tidak termasuk orang-orang yang al-maghdub, yang Allah Ta'ala marah kepadanya, dan bukan orang-orang yang tersesat, bukan ad-dhalin. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu ya dari saya. Nggih. Itu Mas Iqdad. Monggo. Nggih, Masya Allah, Masya Allah. Jadi gitu ya teman-teman semua. Harap diingat apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Jundi dari tadi, dari awal, dari pembahasan tentang apa peran santri, bagaimana cara menjadi pribadi yang lebih baik, amar ma'ruf nahi mungkar, hingga upaya yang dapat kita lakukan untuk merubah masyarakat, harap diingat. Karena insya Allah, biidnillah, itu semua akan bermanfaat untuk hidup kita semua. Oke Ustadz, karena waktu sudah hampir malam, monggo sebelum kita tutup sesi talkshow ini, monggo bisa diberikan kepada kita semua Ustadz nasihat atau kesimpulan yang harapannya dapat membuat kita tetap selalu semangat dalam menjaga iman kita Ustadz. Baik, bismillah. Di akhir ini saya sampaikan ya bahwa Allah Ta'ala berfirman, bisa teman-teman ingat dan perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan dan berkomitmen, rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kami mengikuti apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah Ta'ala minta. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, selalu mendawamkan diri, menjaga komitmen yang sudah disampaikan di awal. Maka Allah Ta'ala katakan, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kemudian malaikat kepada mereka menyampaikan, alla takhafu, jangan takut terhadap apa yang sudah terjadi di masa lalu, apa yang sudah kalian lakukan di dunia, wala tahzanu, dan jangan bersedih, jangan risau terhadap nasib kalian di akhirat nanti, wa abshiru, dan bergembiralah dan bersenanglah kalian. Karena apa? Bil jannah,
Karena kalian akan mendapatkan reward berupa surga, bil jannatil lati kuntum tu'adun, surga yang sudah dijanjikan. Maka harapannya semoga kita termasuk orang-orang yang berkomitmen. Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Bukan hanya qaulan, ngomong, tapi amalan juga tercermin dalam amal kita. Tsumma istaqamu, dan kemudian jadi orang-orang istiqomah menjaga komitmen tadi. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, Masya Allah sekali ya yang disampaikan oleh Ustadz Jundi barusan. Mantap apa mantap? Coba kalau mantap bilang bersama-sama. Jos jis tenan. Ayo coba. Mantap apa mantap? Oke. Sebelum saya tutup acara talkshow malam hari ini, saya berterima kasih sekali lagi kepada panjenengan karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan kita semua nasihat-nasihat dan juga ilmu yang sangat banyak. Dan juga saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada pengasuh Ponpes Kiai Sekar Al-Amri dan juga jajaran para asatid yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada acara malam hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh para santri yang telah mengikuti acara talkshow malam hari ini dengan penuh semangat dari awal sampai akhir. Sebelum saya tutup, teman-teman semua masih semangat? Coba suaranya, masih semangat? Tetaplah semangat di negara yang sedang sekarat. Tetaplah semangat walau ekonomi sedang sekarat. Ingat, di pundak kita ada amanah yang sangat berat. Kita bisa melihat masih banyak permasalahan umat. Masih banyak keluh kesah rakyat tentang kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Tentang dolar yang makin menguat. Tentang harga kebutuhan hidup yang makin meningkat. Maka karena itu teman-teman semua tetaplah semangat. Tetaplah semangat karena umat butuh pemuda yang kuat. Umat butuh pemuda yang hebat untuk membangun peradaban yang berlandaskan syariat. Oke. Oke, cukup. Oke. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan karena hanya Allah lah sang pemilik kesempurnaan. Pagi-pagi buat jus belewah, cakep. Tidak lupa ditambah dengan gula. Mohon maaf jika ada yang salah, saya kan juga manusia. Bunga mawar mekar berseri, harumnya lembut menyentuh kalbu. Saya host izin undur diri karena di luar sana sudah ada yang menunggu. Oke. Terakhir pesan dari saya untuk para santri. Makan roti pakai mentega sambil minum kopi kapal api. Teruslah semangat mengejar cita-cita, jangan kejar dia yang tak pasti. Oke, tenang. Jangan wawo aja, tapi diingat jangan kejar dia yang tidak pasti. Oke. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaratun mu'atharah
wa mumtazah minasyukri wa takdir ala ma alqa fadilatul ustad Muhammad Jundullah Haris Amin. Kami sampaikan terima kasih karena telah memberikan kepada kami materi refleksi dan sesi talk show tentang ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan. Semoga menjadi bekal bagi kita semua untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Wal'an nantakilu ila barnamijil khamis wa huwa qira'atus syi'ri linastami'a ila kalimatin jamilatin wa ma'anin hadifatin. Selanjutnya kita memasuki sesi pembacaan puisi, sebuah persembahan yang dilantunkan untuk memberikan makna dan pesan-pesan melalui rangkaian kata yang indah. Kepada saudara Zaki Khairul Anam, kami persilahkan.
khairan atas pembacaan puisi yang telah disampaikan. Semoga pesan dan nilainya terkandung dapat memberikan inspirasi serta menambah kesan dalam rangkaian acara PHBI kita pada malam ini. Ayyuhal hudurul kiram, khitaman ma'a da'awatin mubarakatin, haitsu qal khitamuhu mis. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa, ikhlas dan bertawadu. Semoga Allah memberikan ridhonya atas setiap langkah dan kebaikan yang telah kita lakukan. Yatasharrafu fadilatul ustad Nurul Muyassir biqiraatid du'a. Falyatafaddal fadilatahu mashkura. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك وفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأساتذتنا وساداتنا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا نبو لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وثبتا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هن علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا ومن تلميذاتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ربنا تقول ببركة الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Nurul Muyassir atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan rezeki kepada beliau, menerima setiap doa-doa dan kebaikan yang telah kita lakukan, serta menjadikan pertemuan kita hari ini sebagai pertemuan yang membawa manfaat. Ayyuhal hudurul kiram, qad wasalna ila nihayatil barnamij. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara PHBI Rebuild the Self, Redefine the Future. Wa nakhtimu hadzal barnamij biqaulina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Na'tadhiru ala kulli khata'in wa naqsin fi taqdimina wa nashkuru lakum husna istima'ikum wa hudurikum. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah hadir, juga ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini. Kami selaku MC memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama memandu jalannya acara. Semoga Allah mempertemukan kita kembali
dalam keadaan yang lebih baik, insya Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, huna i'lan muddah. Sebentar ada sedikit pengumuman li al-khatmah besok pagi yang ditunjuk untuk khataman pagi pertama bertempat di Musalla Pasar. Saya sebutkan ya namanya.